never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez, juara dunia MotoGP 6 kali, percaya bahwa sifat kejuaraan saat ini membuat balapan olahraga jarak jauh menjadi tidak mungkin dilakukan. Marc Marquez percaya bahwa, saat ini, sulit untuk memiliki karir olahraga yang panjang di kejuaraan dunia MotoGP karena tingkat kompetitif dalam kategori tersebut saat ini, sehingga mempertahankannya lebih sulit dari sebelumnya. Sebelum Grand Prix Catalunya Juni lalu, Aleix Espargaro mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pebalap penuh waktu pada akhir musim 2024. Pembalap Granollers itu akan mengakhiri karir olahraganya di kejuaraan dunia yang dimulai pada kategori 125cc pada tahun 2004, dan yang membawanya untuk membalap sepeda motor berat tanpa henti dari tahun 2012 hingga 2024. Bocah dari Cervera, dengan cara ini, akan menjadi pebalap tertua di grid tahun depan ketika ia bergabung dengan tim resmi Ducati, yang akan menjadi musim ke-13 di kategori utama. Bagi saya pikir ini sangat rumit bagi tim, kata Marquez ketika ditanya apakah para pembalap dapat mengandalkan ekspektasi mereka untuk memiliki kehidupan olahraga seperti yang dimiliki Espargaro. Mengapa? Karena nampaknya, dalam beberapa tahun terakhir, pembalap pada akhirnya membuat perbedaan, tapi itu sangat bergantung pada motornya, dan tampaknya levelnya sangat seimbang. Jika Anda memeriksa waktu putaran, Anda melihat bahwa sebagian besar pebalap pantas berada di MotoGP. Namun pada akhirnya, ada juga pebalap yang datang dari Moto2 yang banyak mendorong. Jadi sulit untuk memiliki karir balap yang panjang. Itu yang kamu tahu. Biasanya mengatakan, tidak sulit untuk sampai ke sana, sulit untuk mempertahankan level. Secara teori, Marquez yang akan berusia 32 tahun pada tahun 2025, bisa terus membalap selama 1 dekade lagi jika kita melihat contoh Valentino Rossi, yang pensiun pada tahun 2021 pada usia 42 tahun. Karir olahraga juara dunia 9 kali itu di kejuaraan dunia dimulai pada tahun 1996, naik ke kategori Premier pada tahun 2000. Sementara itu, Jorge Martin telah menegaskan bahwa dia tidak akan mendengarkan, jika Ducati mencoba ikut campur dalam pertarungannya dengan Francesco Bagnaia musim ini. Martin adalah pembalap satelit dengan spesifikasi motor terbaru sementara Bagnaia adalah juara bertahan MotoGP yang mengendarai tim pabrikan. Ada momen musim ini ketika pemain Italia itu unggul lebih dari 60 poin atas Martin. Keunggulan itu menyusut menjadi hanya 3 poin sekarang, dengan Jorge Martin melakukan comeback yang menakjubkan. Pembalap Spanyol itu juga terbantu oleh kecelakaan Francesco Bagnaia di Barcelona yang membuat sang juara bertahan harus pulih dan mendapatkan kebugaran penuh. Berbicara tentang kemungkinan intervensi dari Ducati, Jorge Martin mengatakan kepada La Vanguardia bahwa dia mempercayai tim untuk tidak melakukan hal tersebut. Dia berkata, "Kami hanya akan mengetahui hari di mana kami berdua tiba dengan pilihan, mempertaruhkan segalanya untuk 1 atau 2 balapan. Ya, aku yakin, dengan apa yang telah diinvestasikan Ducati pada saya, mereka akan memberi saya pilihan yang sama dengannya untuk bertarung memperebutkan gelar juara." Berbicara soal MotoGP musim 2023, Jorge Martin mengungkapkan ada instruksi tegas dari Ducati untuk tidak menyalip Francesco Bagnaia. Dia juga mengungkapkan bahwa semua hal itu tidak terjadi musim ini dan bahkan jika merek Italia itu terjadi, dia tidak akan mendengarkannya. Dia berkata, "Ya, ada. Mereka mengatakan kepada kami bahwa kami harus berhati-hati, bahwa kau tidak boleh menyalipnya. Sejak awal musim kami sangat berhati-hati dengannya, pada akhirnya hal itu memengaruhimu dalam balapan. Dan bahkan jika Ducati mengatakan sesuatu kepadaku, aku tidak akan mendengarkannya."
Tahun lalu, ketika dia tidak lagi mempunyai pilihan, mereka mencoba membantunya, yang terpenting kami harus berhati-hati terhadapnya jika kami ingin menyalipnya. Marc Marquez dan Daniel Ricciardo hadir pada lomba layar Alinghi Red Bull Racing. Marc Marquez dan Daniel Ricciardo telah menunjukkan bahwa mereka tidak takut dengan tantangan. Pembalap Formula 1 dan pebalap MotoGP bertukar roda dan aspal dengan laut, dalam perlombaan layar, Alinghi Red Bull Racing. Meski mereka saling berhadapan dengan kecepatan yang jauh lebih rendah dari biasanya, sekitar 90 km per jam, sensasi yang dirasakan kedua pembalap sungguh luar biasa. Terakhir, Ricciardo lah yang meraih kemenangan melawan Marquez. Perahu melaju sangat cepat, kelincahan dan semuanya sangat presisi, kata pria Australia itu dalam pernyataan yang dilansir media Crash. Anda juga merasakan angin, seperti kami, dan Mark di motornya, tapi kecuali balapan basah, kami tidak mendapat banyak air. Di sini, sesekali Anda terbentur ombak dan terendam air. Kami terbang dengan sangat lancar. Marquez, pada bagiannya, tidak mampu beradaptasi sebaik yang dia lakukan bersama Ducati. Yang paling membuat saya bertanya-tanya adalah bagaimana mereka belajar dan memahami apa yang harus mereka lakukan, kata juara dunia MotoGP 8 kali itu. Yang dari Cervera membandingkan sensasi berlayar dengan mengendarai sepeda motor. Sangat sulit untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kapal karena begitu Anda mengemudikannya, semuanya menjadi sangat lancar. Kecepatannya sangat berbeda. Mungkin dalam kilometer per jam lebih lambat, tapi sensasi kecepatannya super tinggi. Marquez membandingkan sensasi mengendarai ombak dengan terbang. Saat Anda berada di atas kapal, Anda tidak merasa seperti sedang terbang. Namun kemudian saya melihat perahu Daniel terbang melewati kami dan menyadari bahwa saya juga demikian. Kami terbang dengan sangat lancar, kata pilot. Bagaimanapun, acara ini sebagai istirahat sebelum kembali ke disiplin ilmu masing-masing. Akhir pekan ini, Ricciardo akan berada di Montmello untuk berlaga di Grand Prix Formula 1. Marquez masih memiliki waktu istirahat beberapa hari sebelum terbang ke Assen untuk ajang tersebut di Belanda. Sementara itu, Paddock Ducati diprediksi akan menciptakan persaingan yang panas dengan menempatkan dua pembalap juara dunia pada musim MotoGP 2025. Francesco Bagnaia dan Marc Marquez akan saling membuktikan pada musim depan. Tak cuma jadi rekan setim, keduanya tentu memiliki ambisi untuk mengalahkan satu sama lain. Maka dari itu naluri seorang pembalap apalagi Bagnaia dan Marquez yang tak mau kalah disebut-sebut akan menimbulkan masalah baru bagi Ducati. Mantan pembalap Moto2, Mattia Pasini, ikut mengomentari kepindahan Marquez ke tim Ducati Lenovo. Pasini mengatakan apa yang dilakukan Ducati seakan bertentangan dengan filosofi mereka. Pasalnya mereka memiliki pembalap muda potensial seperti Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, dan Jorge Martin. Dengan politik beberapa tahun terakhir, kata Pasini,